Ini kita akan membawa tema sudahkah kita balik menurut pandangan Allah. Kalau kita lihat tema malam hari ini, kok saya nanya itu gitu loh, ya kan? Karena di dalam Al-Quran kata-kata balik itu hampir 10 ayat, tapi secara bahasa Arabnya itu saya temukan sekitar 4 sampai 5 ayat yang secara Arabnya dan maknanya itu seperti itu. Kenapa saya bertanya itu pandangan balik? Dalam kajian Jasadiyah, balik itu dalam ilmu fikih, ya seorang laki-laki itu ketika dia mimpi pertama, dia mimpi basah, itu balik. Atau seorang perempuan ketika pertama kali dia haid, yaitu itu berarti dia sudah balik. Itu secara badaniyah atau fisik atau jasadiyah. Tapi pandangan balik ini ada timbul pertanyaan. Nabi Isa alaihissalam itu balik ketika dia keluar dari perut ibunya, itu sudah dapatkan ilmu dari Allah atau kitab Injil. Bagaimana balik seperti ini? Maka saya bertanya, sudahkah kita balik dalam pandangan Allah? Jangan-jangan kita balik dalam pandangan ilmu fikih atau pandangan ulama fikih, ya kan, asal kesepakatan fikih bahwa balik tandanya jasadiyah itu seorang laki-laki mimpi basah gitu kan, seperti itu, atau seorang perempuan pertama kali haid itu balik. Tapi saya tidak akan bahas ini, tapi kita bahas pandangan Allah. Karena salah satunya untuk mendapatkan ilmu dan hikmah Allah itu salah satunya balik. Jangan-jangan kita belum layak untuk dapatkan ilmu dan hikmah dari ilmunya Allah karena kita belum balik dalam pandangan Allah. Mari kita dengarkan sebuah ayat Quran surat 12 Yusuf ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 12 Yusuf ayat 22. Dan tak kalah dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi syarat untuk dapatkan ilmu itu balik, ya kan? Walama balagho asadduhu. Balagho itu balik. Ya. Walama balagho asadduhu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Ya kan? Salah satu untuk dapatkan ilmu dan hikmah Allah itu salah satunya balik, ya kan? Yaitu dewasa. Kalau bahasa artinya balik itu dewasa, ya kan? Terus ibu-ibu, gitu kan, bapak-bapak sekalian atau sahabat majelis sekalian, apakah sudah balik dalam pandangan Allah? Jangan-jangan umur kita 70 tahun 40 belum balik di pandangan Allah, ya kan? Waktu satu ayat lagi yang menjelaskan juga makna balik di dalam Al-Quran. Mari kita buka surat 37 ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 37 ayat 102. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Falamma balagha ma'ahu sya'a fa ya bunayya inni ra'aita fil manam. Ini cerita pemotongan. Jadi ketika memotongkan Ismail atau Ishak itu dengan dipotong Ibrahim, itu sudah balik, ya kan? Bukan anak-anak, ya kan? Coba baca. maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.
Jadi artinya balik di sini ketika dalam sejarah kisah korban pemotongan Ibrahim dengan anaknya, baik itu Ismail maupun Ishak, itu balik, ya kan? Nah, balik ini ukurannya berapa? Secara fisika jiwanya, ini pandangan Allah tuh melihat balik itu bukan pandangan para ulama fuqaha atau dalam pandangan ilmu fikih. Seorang balik itu dalam ilmu fuqaha, ilmu fikih ya laki-laki mimpi basah gitu, atau cirinya itu ya. Yang kedua perempuan pertama kali haid, itulah disebut balik gitu kan, seperti itu pandangan dalam fuqaha fikih. Tapi pandangan Allah, maka Allah itu memandang manusia itu bukan dari fisik. Innallaha yang zuru ila asamikum wala suwarikum walakin yang zuru qulubikum. Tapi Allah nggak lihat gambarmu, fisikmu, ya kan? Tapi Allah melihat pandangan balik itu dalam pandangan jiwamu. Nah, bagaimana ciri orang balik itu dalam pandangan Allah? Mari kita baca kitab diri kita, kaji kitab kita. Jangan-jangan kita belum balik dalam pandangan Allah. Ada umur 70 tahun, 60 tahun belum balik dalam pandangan Allah. Kenapa? Ya, kita menilai balik itu dalam pandangan manusia, pandangan kesepakatan ulama fikih. Seorang laki-laki ditimbulkan balik itu yaitu mimpi basah, atau perempuan haid, itu balik. Tapi pandangan Allah yang perlu kita kaji, balik itu ukurannya apa? Mari kita analisis dari makna balik dalam pandangan, karena hikmah dan ilmu salah satu syarat untuk dapatkan ilmu hikmah Allah itu balik. Jangan-jangan kita belum balik dalam pandangan Allah, ya kan? Jangan-jangan kita bermasalah dengan Allah. Hari ini ada orang umur 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, kelakuannya seperti anak kecil, bahkan lebih dari anak kecil, seperti binatang. Berarti belum balik, ya kan? Belum balik dalam pandangan Allah. Mari kita lihat cara ciri orang yang balik dalam pandangan Allah. Surat 46 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 46 ayat 15. Kami perintah kepada manusia supaya berbaik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai apinya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa balik bahasanya, wa wasaina insana biwalidi ihsanan kurhan wa wada'na wa hamalu wa fisaluhu salasuna syahran hatta iza balagha asadduhu balik dewasa asadduhu arba'ina sana. Coba baca. Ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku." Jadi balik pandangan Allah itu 40 tahun. Ya kan, kalau orang dulu mengatakan kalau umur 40 tahun ke atas, terus dia berkeinginan besar, itu sudah agak susah untuk punya rumah, kata orang dulu tuh. Karena puncak perjalanan seorang lelaki 40 itu naik ke atas, ya kan. Umur 25 sudah melepaskan. Umur 25 sampai 40 itu karir dia, ketika 40 berhenti dia. 40 berhenti, semua maka 40 itu untuk kembali ke Allah. Hari ini kan orang 70 saja 60 ngurusi dunia, masih disibukkan disibuk urusan
anaknya sudah nikah, ya kan, baktinya sudah ada, masih di dan Allah beri sisa hidup dia itu sekali. Jadi orang yang umurnya 70 tahun sampai 60 tahun masih ngurusi anaknya udah nikah semua itu. Anaknya ya kan udah nikah semua, bahkan punya cucu, masih disibukkan urusan dunia. Karena salah satunya banyak sekali jamaah anaknya dengan saya seperti itu. Ustaz, anak saya ini kasusnya seperti ini, anak saya ini seperti ini. Saya tanya ibu pegawai negeri sudah enggak? Sudah pensiun 5 tahun. Kan anak ibu sudah nikah semua. Seharusnya masa-masa ibu 24 sudah berhenti. Pegawai negeri aja sudah batas. Pegawai tentang 58 kan, atau 57 ya kan, 56. Di dunia ini ada batasnya. Berarti ketika pegawai ini dia sejak kerja sampai 57 berhenti pensiun, berarti kan diluangkan oleh pemerintah sisa umurnya untuk mengabdi kepada Allah, ya kan, seperti itu. Tapi 50 masih ngurusin dunia. Ya, Nabi Muhammad tuh 40 udah berhenti, cuman dakwah toh. Inilah masalahnya, ya kan. Negara saja di dunia ini batas pegawai negeri itu 57, atau dosen lah ya, guru 60, guru tuh 60, dosen itu sampai 7, profesor itu sampai 70 tahun, itu masih digunakan ya. Ya kadang-kadang profesor pun juga nggak digunakan lagi ya, tapi dosen itu batasnya 60 tahun, dosen, guru itu sekitar 60 ke bawah. Artinya dunia ini punya batas. Pensiun itu nggak kerja lagi. Ya. Udah berhenti kamu kerja, sudah berhenti. Efektifnya apa? Untuk kembali kepada Allah. Oke? Ini masih aja ngurusi dunia, ngurusi anak, ngurusi cucu, ngurusi anak yang bermasalah rumah tangganya, ya kan? Maka tak cantik orang namanya orang tua kan, berdoakan, ya kan? Bagaimana dia mengabdi kepada Allah? Masih ribut dengan suami istri gitu. Ada itu kerja yang tanya dengan saya itu pusing dengan suami saya. Mbak ibu umur 58, suami ibu mungkin pasti lebih tua, masih sibuk, ya kan? Bertengkar sama suami, bertengkar sama istri. Rasulullah itu 40 tahun nggak mikir gitu lagi. Jadi kita nggak ngikutin sunnah Nabi. Nabi itu buka usaha bisnis 20, umur sejak kecil tuh, ya kan? Umur remaja lah. Sampai dia umur 25 nikah dengan Khadijah, terus main politik dan lain-lain. Umur 40 tahun dia hentikan, berhenti dia. Jadi kalau ngikutin jejaknya Nabi 40 tahun sudah kembali ke Allah, sudah berjuang untuk Allah. Hari ini Ustadz umur 40, 50, 60 masih cari dunia, cari dunia. Coba umur 50, 60 sampai dia nyari duit, hati dan pikirannya itu nggak ada pengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kuciptakan jin dan manusia untuk mengabdi. Kapan sisa hidup untuk mengabdi kepada Allah? Ya kan? Nah, maka di dalam ini balik di sini 40 tahun. Apa orang yang balik 40 tahun? Ucapannya, doanya. Ya, ulang lagi. Jadi kalau dikatakan balik, jangan-jangan umur 60 tahun belum balik kita dalam pandangan Allah, atau umur 70 tahun belum balik. Ya kan? Belum balik. Jadi standar baliknya Allah itu ngikuti standar normatif manusia itu Nabi Muhammad. Di 40 tahun ketika dapat perintah oleh Allah, apa dia ngurus dunia? Enggak lagi. Sudah mengabdi kepada Allah. Dia jualkan dengan Tuhan. Kita sudah tergadai, kita sudah menggadaikan diri kita dengan Tuhan. Belum tergadai. Ya kan? Nabi Muhammad 40 tahun sudah tergadai dengan Tuhan. Hidup matinya dengan Tuhan. Dia hidup hanya kehidupannya. Khadijah juga gitu, seorang pengusaha umur 40 tahun, setelah umur 40 tahun mendapatkan ketetapan. Nabi Khadijah itu sekitar 25 tahun, berarti sekitar 15 tahun jarak Muhammad dengan Khadijah itu 15 tahun. Berarti kalau Muhammad 40 tahun, Khadijah itu sekitar 55 tahun. Nggak bisnis lagi, ngambil hasilnya aja dibagi-bagikan tuh, sampai Khadijah di akhir kehidupannya
Di satu riwayat hadis 99 jahitan lubang. Di mana harta 34 Mekahnya itu dibagiin? Hari ini umur 70 tahun masih ngumpulkan harta. Hari ini umur 70 tahun masih nyari kursi DPR. Hari ini 70 tahun masih tadi ini. Alasannya untuk bermanfaat manusia itu alasan. Kalau benar-benar, kalau nggak benar, semua masih mikirkan bagaimana status anak saya. 70 tahun, 60 tahun masih ngikutin statusnya. Kan? Status bagaimana anak saya, kehidupan saya. Padahal anaknya sudah nikah semua. Ya kan? Jadi kita jauh lah pengabdian dengan Tuhan. Maka Tuhan punya batas. Belum dewasa kita. Maka ciri orang Bali di mata Allah itu apa? Ini kan? Baca lagi Bang Tuhan. Cirinya Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun. Jadi 40 tahun itu standar tuh, pandangan Allah. Jadi kalau kamu punya kehidupan, mumpung masih ini 40 tahun udah berhenti semua. Tinggal menikmati aja, kerjaan Tuhan. Gantikan dirimu dengan Tuhan. Nggak berani manusia itu. Lanjut nggak terus? Ia berdoa. Nah, jadi 40 tahun apa ciri Bali itu? Ia berdoa, apa doanya? Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku. Pertanyaan aku kepada Chandra, doa, ya Tuhanku, tunjukkan cara aku bersyukur yang Kau telah berikan kepadaku. Pernah kita tunjukkan ke Tuhan bagaimana cara bersyukur dengan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita biasa bersyukur apa yang datang kepada kita. Kita dapat rezeki, kita syukuri itu. Apa yang kita makan hari ini dapat rezeki, itu yang kita syukuri. Tuhan ngomong, ya Tuhanku, tunjukkan aku untuk menyukuri nikmat Engkau telah berikan. Engkau telah berikan kepada. Sudah diberikan oleh Allah. Coba baca, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku. Coba, saya pikir sekarang. Ketika doa, ya Allah, tunjukkan aku cara bersyukur yang telah diberi nikmat kepadaku. Apa yang disyukuri? Yang telah Tuhan berikan nikmat kepada kita. Pernah kita ngomong dengan Tuhan? Kita bersyukur apa yang datang kepada kita. Coba tanya, maka belum balik. Doa kita tiap hari nih. Coba angkat Arabnya itu doa. Sering doa tiap habis maghrib, habis sholat tuh doa. Tapi nggak ngerti, ya kan? Apa tuh doanya? Rabbi, itu, ya kan? Itu Arabnya. Qala Rabbi, auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta. An'amta itu sudah dinikmati. Jadi bersyukur nikmat yang telah diberikan Tuhan dari sejak lahir kok. Tahu apa yang disyukuri nikmat yang telah sejak lahir? Nggak ada yang bersyukur ini. Tuhan berikan nikmat kepada kita yang sudah. Ya Allah, tunjukkan cara aku bersyukur nikmat yang telah Kau berikan dari sejak hari ini lahir sampai hidup sampai kita hari ini. Karena kita bersyukur tadi, bersyukur menurut kepahaman kita. Bersyukur menurut hawa nafsu kita. Bersyukur menurut keilmuan kita. Bersyukur menurut kata kiai. Bersyukur menurut kata ustaz. Bersyukur menurut kata orang lain. Sampai begini loh doanya. Ya Allah, tunjukkan. Berdoa ada orang berdoa, ya Allah, tunjukkan aku cara bersyukur nikmat yang Kau berikan kepadaku. Sampai begitu ngomongnya. Kenapa? Ini doanya Musa. Jangan-jangan kita kurang bersyukur, maka sampai Allah bertanya, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Cara bersyukur kita menurut ilmu kita. Cara bersyukur kita menurut apa yang kita pahami. Cara bersyukur kita apa yang kita kata kiai itu. Cara bersyukur kita apa kata ustadz itu. Cara bersyukur kita apa kata Habib itu. Nggak pernah nanya dengan Allah, lo punya Tuhan apa? Enggak. Ini ada doanya. Ya Allah, tunjukkan cara aku bersyukur. Qala Rabbi, tunjukkan ya Tuhanku, auzi'ni an askura ni'mataka
allati an'amta alaiya. Karena kebiasaan kita bersyukur yang kita pahami. Lalu apa, Cak? Ya, tunjukkan cara aku bersyukur yang kau telah beri nikmat kepada aku. Yang telah sudah kau nikmatin, yang kau nikmati selama ini sejak kau hidup sampai saat ini. Ini yang melupakan. Ini ditutup ayat ini nggak ngerti sama sekali. Pasti manusia itu bersyukur yang dia dapat ilmu, dapat jabatan, dapat rezeki, dapat rumah bagus, rumah mewah. Nggak pernah diajak Tuhannya untuk berdialog. Sampai ada doa seperti ini, ya Allah tunjukkan. Ya Tuhanku, tunjukkan aku cara bersyukur nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku. Orang ini nggak tahu sebenarnya. Doain. Coba baca lagi. Ya Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapak. Nanti dulu ibu bapak. Orang dewasa itu tahu cara bersyukur. Aku yakin. Majelis-majelis pengajian ibu-ibu dimanapun, dari Sabah sampai Merauke, ustaz-ustaz juga nggak tahu juga sih. Lalu masyarakat juga yang tahu kok. Hah? Iya. Ayo. Hah? Saya tantang sama ustaz semuanya. Lu kalau jamaahnya salah semua bersyukur, ya ustaznya dari ustaz semua cara bersyukurnya. Dari RT sampai presiden salah semua untuk bersyukurnya. Kenapa nggak salah? Bukan salah sih. Bersyukurnya menurut paham orang-orang lain. Kenapa orang ini sampai berdoa di dalam Quran, ya Allah tunjukkan cara aku bersyukur nikmat yang telah Engkau berikan. Berarti orang ini nggak tahu cara bersyukur. Yang mana tunjukkan? Sampai dalam satu Quran juga katakan, Ibrahim mengatakan, ya Allah tunjukkan padaku ibadah haji. Sampai itu Ibrahim, tunjukkan tata cara ibadah haji. Ada doanya itu Ibrahim. Nah sekarang doanya Musa, ya Allah tunjukkan kepadaku cara bersyukur yang Kau telah berikan nikmat kepada aku. Jangan-jangan kita nggak tahu. Karena bersyukur kita, apa kata kiai kita? Salah tidak salah. Kita bersyukur menurut kata orang. Kita bersyukur menurut petunjuk dari yang kita ilmu yang buatan manusia. Kita bersyukur menurut petunjuk dari habaib, dari kiai, dari ustadz. Ya kan? Apa kata ustadz ini tuh? Nggak pernah nanya dengan Allah. Nyebut Allah tapi jaga Allah itu. Nyebut Allah tiap hari di setiap sholat kita. Tapi nggak ada Allah itu. Pernah dialog dengan Allah? Pernah ngajak Allah? Ketika kita punya masalah langsung kita kembali kepada manusia. Anakku mau sekolah, duit dari mana? Langsung kita fokus ke orang itu. Minjam dengan Chandra saja. Tuhannya kemana? Lo kalau punya masalah, anakmu pengen bayar sekolah, nggak ada duit. Otakku kemana? Ke Allah? Apa ke manusia? Ke manusia. Jujur aja. Tuhannya di mana? Lo lebih jujur kepada manusia, nggak pernah jujur kepada Allah. Manusia ini jujur kepada manusia. Walaupun nggak jujur juga, manusia itu banyak bohongnya kepada manusia. Iya kan? Walaupun banyak bohongnya. Zaman sekarang ini, zaman 2023-2024 ini, akan terjadi banyak bohong. Yakinlah semuanya. Hah? Dan 2023 sampai 2024 yakinlah ya, nanti kita akan bertemu orang-orang yang suka bohong, nggak nempati janji. Itu pasti itu. Hah? Iya. Dia ngomongnya berani, dia bohongi manusia, tapi dia sedang bohongi Tuhan, bohongi Tuhannya sendiri, nggak pernah jujur. Ya apa? Pernah jujur. Hah? Ya, tunjuk aja bersyukur kemudian. Nah, makanya di ayat ini kita pahami kalau kita memang dewasa, kita tahu cara bersyukur. Berarti kita hari ini belum balik pada Allah. Wajar ilmu Tuhan, ilmu Allah nggak. Wajar ilmu dan hikmah tuh, al-hikmah, ilmu Allah tuh nggak dapat kita. Karena kita belum dewasa. Orang yang dewasa itu pasti tahu cara bersyukur. Ya Allah tunjukkan cara aku bersyukur nikmat yang Kau telah berikan kepadaku. Apa? Baca 32 ayat 9. 32 ayat 9. Ayat 9. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 32 ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya. Roh ciptaannya terus
Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Siapa yang ngomong sedikit sekali bersyukur? Allah. Ada kiai ngomong gini? Ada. Lu kiai salah semua kok bersyukurnya. Maka jangan salah kalau kiainya, ulamanya salah dalam bentuk bersyukur. Dari RT sampai presiden juga salah. Gak akin lah itu. Tapi siapa yang katakan sedikit bersyukur itu? Allah. Allah. Bersyukur pendengaran, penglihatan, hati. Sedikit kata Allah. Ini maksud Allah. Aku, ya Allah, tunjukkan cara aku bersyukur nikmat yang kau telah berikan. Apa? Pendengaran, penglihatan, hati. Tambah lagi. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 23 ayat 78. Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Apa kata Allah? Sedikit bersyukur. Siapa ngomong itu? Allah. Kiai ngomong itu? Enggak. Kau tanya dari kiai-kiai di masjid itu. Mau di dalam TV pernah bersyukur ini? Dan umur kau berapa? 20. Selama kau lihat di TV, ustaz para kiai itu pernah bersyukur ini? Enggak pernah. Ya nggak tahu lah. Bersyukur menurut kepahaman dia kok. Iya. Dulu rezeki apa dulu ini? Dulu ini. Dulu mobil apa dulu ini? Dulu ini. Dulu istri apa dulu? Dulu ini. Nggak percaya, tambah lagi 16 An-Nahl ayat 78. 16, 78. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Wallahu akhrajakum min butunim ummahatikum la ta'lamu syai'an wa ja'ala sam'a wal basar wal fu'ada la'alakum tashkurun. Ketika kita keluar dari emak kita, perut emak kita, enggak ketahuan, enggak tahu sama sekali apa itu mobil, apa itu rezeki, apa itu istri, apa itu, enggak tahu, apalagi Islam enggak tahu. Tapi Allah merintahkan suruh ngapain tuh? Coba ulang lagi. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Lu keluar dari mak, kau tahu sesuatu gak? Nggak tahu. Allah pun juga gak tahu lo. Nggak tahu. Tahu? Nggak tahu. Apalagi mobil, Iya. apalagi harta. Suruh ngapain suruh ketika keluar mak, ibu kita? Iya kan? Dan dia memberi kamu pendengaran, Terus? penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Jadi pertama kali ketika keluar dari mak kita, nggak tahu itu Allah tuh. Tapi kita suruh ngapain? Bersyukur apa? Pendengaran, penglihatan dan hati. Makanya si bayi, anak-anak kecil itu lebih ngeh dengan Tuhan. Ya, lebih fitrah dengan Tuhan. Agama ngurusin. Maka ada bayi-bayi itu bisa tersenyum sendiri, ketawa sendiri, siapa yang gagain gitu. Karena dia bisa melihat Tuhan, lihat malaikat. Fitrah itu suci. Bahkan jatuh dari tangga tingkat itu, ya kan? Oh nggak apa-apa ya, jangan-jangan dijaga oleh malaikat. Ya gak oleh malaikat. Karena tidak ada keinginan. Dia hanya bisa bersyukur menggunakan pendengaran. Itu berproses, ya kan? Jadi Allah tunjukkan cara aku bersyukur yang telah kau berikan. Apa yang harus kita syukuri? Pendengaran, penglihatan dan hati. Ada bersyukurin. Nggak ada. Ada di TV ngomong gitu Ustaz. Nggak ada. Ada ngomong gitu Kiai. Nggak ada. Ada ngomong Habib seperti itu. Nggak ada. Ya nggak paham lah. Yakin lah, saya Indonesia nggak paham. Wong masyarakat juga dari RT sampai presiden juga nggak paham kok. Dari mana kita bersyukur itu? Marilah kita kesempatan keimanan keimanan. Dari mana kita bicara iman Islam? Itu dari tangan semua kok. Maka sahabat-sahabat Facebook ya dari sahabat mereka, bersyukurlah malam ini. Ya, bersyukurlah malam ini bagi yang mendengar, memperhatikan. Allah ngomong sedikit yang bersyukurin. Ya bagaimana bersyukur, bagaimana tahu tentang ini? Karena mereka sendiri bersyukur menurut kata ustadznya, bersyukur menurut kata kiai, bersyukur menurut kata buku. Sampai Allah ngomong di dalam Quran tadi surat 46 ayat 15. Ya Allah, tunjukkan cara aku bersyukur nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku. Sampai Nabi ngomong gini, kenapa? Berarti kita bersyukur, kita tunjuk dengan Tuhan. Nah, kita tunjukkan Tuhan apa sih? Yang Allah syukur telah diberi nikmat kepada Allah dari sejak kita lahir itu.
sampai kita melek. Bersyukur pendengaran, penglihatan. Kenapa ya Tuhan? Kita harus bersyukur ini. Karena ini diminta pertanggungjawaban, bro. 17 Al-Isra ayat 36. Surah 17 Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 17 Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak pengetahuan tentang. Bos? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Oh ternyata kenapa kita harus bersyukur? Tunjukkan ya Allah secara aku bersyukur nikmat yang kepada aku. Sudah aku nikmati. Ternyata yang harus kita syukuri yang ditunjukkan Allah pendengaran, penglihatan, hati. Ternyata Allah katakan di surat 32 As-Sajdah ayat 9, surat 23 Al-Mulk 78, yang bersyukur pendengaran, penglihatan, hati sedikit kata Allah. Kenapa sedikit? Karena nggak banyak masuk neraka semua kok. Kenapa kita bersyukur pendengaran, penglihatan? Oh ternyata diminta pertanggungjawaban. Maka manusia hari ini sama seperti binatang kelihatan. Kenapa? Kelihatan aja 2 kaki, 2 tangan, matanya bagus, beda-beda tipis lah dengan binatang. Karena nggak bersyukur ini. Maka manusia tuh kalau kelihatan ada kiai dulu. Sampai Nabi ada satu riwayat hadis. Sholatlah Nabi itu. Ada satu yang sholat. Maka Nabi mengatakan, ya Rasulullah, itu orang-orang yang lagi sembahyang tuh. Apa jawaban Rasulullah di satu riwayat? Itu anjing semua lagi sholat. Kenapa? Kaget tuh ngomongan saya. Itu riwayat hadis kemudian. Sampai bertanya, ya Rasulullah, kok anjing semua? Kelihatannya manusia, kata Allah, itu anjing semua, itu babi semua, itu kambing semua, itu sapi semua lagi sembahyang tuh jemaah. Sampai gitu. Karena Rasulullah melihat bukan bentuk isi, melihat dari melihat dari kacamata. Oh, kenapa? Ya kan? Karena orang yang tidak tahu tentang bersyukur nikmat yang ditunjukkan oleh Allah, maka manusia itu seperti binatang. Kenapa sih harus bersyukur pendengaran dan hati? Karena ini bagaimana cara kita bersyukur pendengaran penglihatan hati kan begitu. Ketika kita bersyukur pendengaran hati, bagaimana cara bentuk bersyukurnya? 3 hal ini. Bagaimana cara kita bersyukurnya itu? Tanda terima kita, bagaimana cara kita menggunakan fungsi 3 bersyukur kepada ini? Sederhana kata Tuhan. Surat 7 Al-A'raf 179. Ini cara bersyukur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 Al-A'raf ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi isi neraka itu kebanyakan dari jin dan manusia. Manusia yang kayak mana yang banyak isi neraka jahanam itu? Terus mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Sudahkah hati kita untuk memahami ayat Allah? Summa qulubuhum la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak memahami ayat Allah. Ya kan? Rumah habis banyak gak? Banyak. Ini tak apa? Hafal Quran. Sudahkah? Sudah hafal 30 juz? Allah tanya enggak 30 juz. Kau hafal 30 juz? Enggak. Cuma Allah nanya, sudah berapa ayat yang kau pahami dan kau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pola pikirmu, menjadi perbuatan kamu. Oleh itu hari ini berdiri rumah-rumah habis Quran, udah bagus sih, cinta dengan Quran. Tapi Allah, kalau Allah nanya ini, dari 30 juz Quran 114 surat, sudah berapa ayat yang kau pahami? Dengan kau paham, kau bisa praktek, menjadi pola pikir kamu, menjadi perbuatan kamu, pola penglihatanmu, bentuk pemahaman Quran. Maka lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak memahami ayat Allah. Hati-hati. Bisa saja orang habis Quran bentuknya kambing, ngomong doang. Sapi, bisa. Karena nggak paham isi Quran. Ada nggak yang habis Quran bunuh orang tuanya? Ada, Ustaz. Ada nggak orang yang ngapal kitab kuning ayat Quran tuh melotok keluar kepala? Ada yang mancung bapaknya sendiri? Ada nggak orang yang memahami ngerti Quran mencabuli santrinya sendiri? Ada. Apa kaget-kaget? Biasa aja. Nggak ngerti isi Quran kok. Lanjut gak terus? Mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah.
Cara kita bersyukur melihat tanda-tanda kekuasaan. Mereka punya mata tetapi tidak pernah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudah berapa banyak mata ini melihat kepandangan alam semesta ini. Lukisan-lukisan Tuhan, matahari, bulan, bintang, siang, malam, atau melihat sawah. Pernah nggak kita gunakan mata kita untuk melihat? Contoh gini, ada sawah petani, terus petani itu sawahnya merencam gitu ya. Makan beras hari kan enak makan beras, langsung makan beras kan. Panjang itu cerita beras itu. Jadi dari padi itu ditanam di tempat yang kecil dulu, tumbuhlah padi-padi itu, lalu ditanam lagi, itu direncam. Lama-lama padi si petani itu nunggu, ya kan, mulai kelihatan hijau. Habis hijau mulai menguning dia, ya kan, terus memanen, ya kan, memanenlah padi itu. Dilihat oleh orang itu, wah, sawah bapak itu panjang banget, sawah bapak itu hektaran, butuh berminggu-minggu ngawasinya. Orang yang melihat, biar petani itu, biar enak menyawanya, biar enak dia panennya, biar bagus gitu, ya. Berpikirlah si orang ini, wah, boleh dah, jadilah mesin, hah? Iya. Mesin untuk padi, panen, benar? Untuk panen padi. 1 hektar itu cuma 1 jam, 2 jam kelar, ya kan? Mesin untuk ada nggak? Ada, Ustaz. Itu dari hasil membaca Quran apa melihat hasil penglihatan alam semesta? Alam semesta. Siapa namanya itu? Hah? Ada orang lagi berpikir, ya Allah, minyak ini bakal habis, digerogoti terus untuk minyak bensin, solar gitu. Ini orang mikir, lama-lama bunyi keropos, ya kan? Dia melihat erosinya banyak. Kalau setiap hari aja mobil itu begitu banyak, lama-lama minyak bumi habis. Maka berpikir orang ini, agar kita minyak bumi ini bisa mobilnya tetap jalan, berpikir agar bisa kendaraan bisa berjalan. Maka timbul mobil listrik. Siapa yang mikirkan itu? Melihat. Hah? Penemunya siapa? Orang-orang terisi Quran. Dulu, ketika mau pergi haji, zaman dulu, itu sampai 4 bulan, 6 bulan, sampai ke Mekah, naik kapal. Ada orang berpikir, melihat, ya Allah, kasihan dia keluarga dia itu. Kalau pergi haji naik kapal, bisa setahun pulangnya. Berangkatnya 4 bulan, pulangnya 4 bulan, 8 bulan. Dulu pergi haji itu setahun. Berpikirlah orang itu, bagaimana orang pergi haji itu biar cuma melakukan 40 hari melakukan ibadah haji itu. Haji itu cuma 40 hari, wada dan lain. Tapi itu butuh setahun, 4 bulan berangkat, 4 bulan pulang gitu. Orang berpikir, ya Allah, kasihan ya Allah. Akhirnya Allah berikan ilmu, jadi dapat pesawat. Nah, ini kenapa bukan orang Islam namanya? Karena orang Islam itu nggak pernah melihat tanda kekuasaan Allah. Muat pesawat itu banyak yang dipikir, berapa kekuatan oksigennya, berapa kekuatan anginnya, berapa kepatahan kepaknya, itu dipikirin. Nah, salah satunya Habibie itu menemukan kekuatan kepak pesawat, ya kan? Nah, orang luar menghargai idenya Habibie untuk kekuatan kepaknya pesawat. Maka Habibie mendapatkan fair setiap bulan itu dapat 200-an juta. Orang luar negeri itu menghargai hasil karya orang, dan itu sampai mati, ya kan? Nah, artinya hari ini, ya kan, itu hasil karya manusia yang terisi Tuhan. Dia punya mata melihat tanda kekuasaan dan kepentingannya untuk halayak, untuk manusia, untuk alam semesta ini. Dia lagi, mereka mempunyai mata tapi tidak melihat tanda. Iya, banyaklah tidurnya, nggak pernah melihat ini, nggak pernah melihat itu. Maka nggak terjadilah teknologi baru, ilmu baru, ya kan, seperti itu. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak digunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah banyak nggak orang hari ini banyak dengarnya cuma 5 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sisanya nggak pernah dengar ayat Allah. Ayat Allah itu bukan Allah Akbar aja. Ayat itu tanda.
ada orang minta tolong, woy, lapar kami. Itu ayat bukan? Ayat. Dengar nggak itu? Bahkan nggak dengar di tetangganya yang masih lapar, anak yatim sekitar rumahnya 40 rumah, orang miskin kelaparan. Pokoknya bangun masjid saja. Oh, ingat azan aja. Tapi nggak ingat dengan sekitarnya ada yang teriak lapar. Sampai Umar bin Khattab tiap malam dia keliling, adakah keluarga lapar? Seperti itu. Bukan nggak boleh. Saya ngomong ini kan mendengar, punya telinga tapi tidak mendengar. Ya kan? Apa kata Allah? Mereka itu seperti binatang ternak. Binatang ternak. Punya mata, punya hati tidak memahami, punya mata tidak melihat, punya telinga nggak mendengar ayat Allah. Terus mereka seperti binatang Ternak. wajar kata Rasulullah dalam riwayat itu kambing semua lagi sholat itu. Karena nggak dengan sekitarnya. Terus Bahkan mereka lebih besar lagi. Kalau binatang ternak masih ada yang tahu dia ini binatang ternak tahu nggak kalau itu ayam itu melahirkan anak gadis. Incuknya lagi itu. Ada nggak zaman sekarang manusia seperti itu? Udah anak dilahirkan dari sperma dia, terus sudah dewasa gadisnya diperkosanya, ada nggak? Ada nggak di dunia ini? ada. Iya, lebih besar lagi. Kalau binatang seperti itu, ini lebih binatang ternak, lebih dari binatang ternak lebih besar lagi kelakuan manusia itu. Kenapa? Karena nggak menggunakan hati untuk memahami ayat Allah, punya telinga tidak mendengar ayat Allah, punya mata tidak melihat tanda Allah, melihat tanda kekuasaan Allah. Maka manusia itu seperti binatang ternak, bahkan lebihlah. Makanya Nabi Musa berdoa, ya Allah tunjukkan cara aku bersyukur. Cara bersyukur nikmat yang kau berikan telah kepadaku. Kalau enggak aku seperti binatang sama saja. Ulang lagi. Jadi orang yang balik itu apa? Tahu cara Jadi kalau hari ini nggak akan tahu cara bersyukur, belum kita kembali. Wajar ilmu dan hikmah Allah nggak dapat. Wajar teknologi dapatnya di orang luar. Wajar ilmu-ilmu pengetahuan yang terbaru, pengetahuan yang baru, pengetahuan teknologi dan lain-lain itu dapat di umat Islam. Karena kurang bersyukur, nggak tahu cara bersyukur. Coba baca lagi surat 46 tadi 46:15 belum selesai. Terus satu. Hah? 10%. Kenapa? Karena tahu cara bersyukur. Dia tahu bahwa ilmu itu dari Tuhan, dia tahu cara itu. Bagaimana ilmu Tuhan memberikan itu? Hari ini ada yang sedekah yang sedekah 90% dari hartanya. Nah, ada orang luar semua kok. Orang kafir kata orang. Yang punya Google, yang punya Facebook, bahkan punya Facebook itu ya, sampai 1% dia nikmati. Sisanya dibagikan, 99 dibagikan bidang sosial. Sampai ke Indonesia ini. Dibuka di Google, orang-orang yang doyan sedekah itu dapat ilmunya luar biasa. Mereka. Hah? Terus siapa yang punya rumah mobil listrik? Nggak punya rumah dia itu. Nggak punya rumah. 4 bulan itu langsung kaya dia, terkaya dunia. Tapi nggak punya rumah. Bahkan dia bangun lagi teknologi lagi untuk kepentingan manusia banyak. Ya kan? Wajar kenapa ilmu Tuhan diberikan kepada dia? Karena dia tahu cara bersyukur. Orang ini kuberikan ilmu pasti dia tahu cara bersyukur. Maka ketika dia bersyukur dia tahu cara bersyukur, maka sedikit aja. Bahwa ilmu Tuhan kok. Ya Tuhan tahu ilmu Tuhan itu nggak akan diberikan kepada manusia. Kemarin Tuhan melihat ini kan seperti itu. Nah, terus yang kedua, Tuhan, ya Tuhanku tadi ulang lagi, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Nah, yang kedua orang yang balik itu tahu cara bersyukur. Yang kedua, tadi apa bersyukur tadi? Yang kedua apa? Berbuat. Ibu bapakku. Oh, yang kedua tadi, ya Tuhan. Yang tadi, ya Tuhan. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku. Telah diberikan ya, terus dulu. Dan kepada ibu bapakku. Jadi loh. Yang kedua syukur apa? Kepada ibu bapak. Hari ini bersyukur jauh kurang. Ada bersyukur ibu bapak? Ada. Mari kita bersyukur bapak ibu ya kepada orang tua kita masing-masing. Karena saya bisa berdiri di sini, saya bisa ceramah di sini, karena ibu bapak saya.
Ada yang ngomong itu? Nggak ada. Mau diajak ke kiai juga nggak ada. Hah? Iya, nggak ada. Nggak ada. Jadi syukurnya kedua apa? Kepada ibu bapak. Maka nggak balik. Nggak ada. Karena nggak ngerti bersyukur. Jadi bersyukur pertama kali, aku tegak berdiri sebagai penceramah, aku tegak berdiri sebagai camat, aku tegak berdiri sebagai menteri, aku tegak berdiri bisa ngomong menjadi profesor. Kamu siapa? Ibu bapak. Pernah bersyukur itu? Nggak pernah bersyukur. Lu kalah dengan Yusuf. Ketika Yusuf diangkat menteri pertama kali, dipenjarakan, pertama kali dia letakkan singgasana itu kepada ibu bapak. Nggak ada bangsa ini, umat Islam. Baca aja Yusuf. Bagaimana cara bersyukur kepada ibu bapak? Surat 12 Yusuf ayat 99 ya. Nah, ini Yusuf. Kalau mau contoh anak yang terbaik, anak yang berbudi budi pekerti itu Yusuf. Kenapa nggak Muhammad? Muhammad tuh Muhammad itu ketika lahir dia nggak ngeliat bapaknya. Oke? Iya. Yang kedua, Nabi Muhammad itu ketika umur 8 tahun tinggal Ibunya. wajar kalau Muhammad nggak jadi contoh, ibu Pak. Tapi kalau mau cari contoh jadi anak yang terbaik, Yusuf. Nah, baca. Di bangsa ini kekurangan ini. Baik presiden, gubernur, bupati, profesor, dokter nggak diajarkan ini. Maka anak generasi di bawah juga nggak itu. Coba aja. Karena bacanya kitab lain. Coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 12 Yusuf ayat 99. Maka tak kala mereka masuk ke tempat Yusuf merangkul ibu bapaknya dan dia berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Ya Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian tabir mimpi. Ya Tuhanku, pencipta langit dan bumi, engkaulah. Surat 101. Surat 12. Coba aja. Surat 12. Itu kok ngelangkai itu. Coba. 9. Iya. Maka tak kala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul ibu bapaknya dan dia berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Yusuf itu ketika diangkat Perdana Menteri Mesir, ya, ibu bapaknya diambil itu kursi singgasana belum duduk dia. Maka ketika Yusuf bertemu ibu bapaknya dia rangkul, ibunya ibu tiri loh, dirangkul. Wahai ayahku, duduk di singgasana itu. Lu kalau punya rumah, bangun rumah, pasti kau bersyukuran manggil kiai. Benar? Benar apa enggak? Iya benar, manggil kiai, minta doa tuh. Nah, iya. Iya, benar. Iya. Kalau kita punya rumah pertama kali dibangun, asal suruh kita, mak bapak kita suruh doa. Punya mobil, pasti siapa? Kiai, tolong Pak E doain. Salah, tidak salah. Tapi salah pemahaman. Suruh ibu bapak tuh doain. Nah Yusuf, ketika jadi seorang menteri, ketika itu singgasananya, sebelum didudukin sama sekali. Tapi apa singgasana itu? Wahai ayahku, duduklah. Coba baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Termasuk Yusuf. Saya ulang Yusuf. Ini kepada ibu bapaknya, termasuk Yusuf kan? Dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah tabir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir. Setelah setan merusak hubungan antaraku dan saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi orang yang kata kebalik itu dia tahu cara bersyukur tadi satu. Yang kedua,
dia tahu bersyukur cara berbuat baik ibu bapak. Pasti yang kedua. Jadi ketika dia bersyukur kepada ibu bapak, dia tahu terima kasih bersyukur. Dia kalau balik ya, ibu bapak. Karena dia bakal jadi ibu, bakal jadi bapak. Gitu. Maka ketika dia balik dewasa, dia tahu cara bersyukur, tunjukkan bersyukur itu tahu. Yang kedua, dia tahu cara bersyukur kepada ibu bapak. Karena dia itu ibu dan bapak. Maka Yusuf mengajarkan. Ya, dia tidak dendam dengan saudara-saudaranya. Maka ketika Yusuf mendapatkan satu singgasana kursi seorang menteri, maka Yusuf meletakkan orang tuanya di atas singgasana sebelum dia duduk. Kenapa? Inilah bentuk cara dewasanya Yusuf dalam menyukuri nikmat kepada ibu bapak. Kenapa kita nggak dicontohkan ke negeri ini? Katanya Islami, mayoritas Islam. Anda seorang menteri atau seorang presiden atau seorang camat atau seorang gubernur, sebelum kursinya didudukan, dia contohkan kepada pegawai lain, ya kan? Sebelum dilantik, saya nggak bakal jadi gubernur, saya tidak ada dikatakan gubernur kalau nggak ada ibu bapak saya. Saya tidak dikatakan presiden kalau ibu bapak. Maka diletakkan ibu bapak. Sudah naik itu. Yang kedua, mobil presiden belum bisa dinaikin. Maaf, mobil kelas 1 gubernur. Saya minta ibu saya duduk di sini, ibu saya di samping saya. Saya mau supir gubernur. Kadang-kadang ada anak gubernur yang anaknya gubernur, gubernur punya orang tua. Rasa terima kasihnya kepada ibu bapak, mamanya mendoakan, jadilah anaknya gubernur. Ya kan? Si gubernur ngomong, mobil ini, kelas 1 ini tidak akan saya naikin. Minimal bapak saya duluan. Dia supirin, bapak duduk di samping saya, keliling sebagai gubernur. Maka ada cerita seorang petani punya anak hebat, ya. Seorang dokter pintar, seorang dokter, seorang pejabat. Pulanglah si anak petani ini, seorang dokter, seorang hebat tadi. Berteriaklah kawan si petani itu, Pak Pandir, anakmu tuh luar biasa, ya kan? Udah datang, hebat ya anakmu itu ya, udah sekolah tinggi, profesor, sudah punya jabatan. Apa jawaban si bapak itu tadi? Dia anak orang kaya, maka dia jadi profesor, dia jadi dokter, dia jadi gubernur, dia jadi bupati. Dia orang kaya, dia anak orang kaya. Terus teman tadi nanya, kok anak orang kaya? Iyalah, kata si petani tadi, bapak yang tadi, dia anak orang kaya. Kalau saya anak orang miskin, kalau tadi, makanya saya anak orang miskin, makanya saya nggak bisa sekolah seperti anak saya. Dia bisa sekolah menjadi dokter, seorang profesor, menjadi gubernur karena dia anak orang kaya. Sedangkan saya petani karena bapak saya orang miskin. Ngerti? Ngerti maksudnya? Jadi si petani tadi bingung, kok ya bapak dia orang kaya, dia nyolahkan sampai dia pintar, ya kan, sampai dia jadi gubernur, sampai jadi bupati, wali kota. Kalau saya, bapak saya miskin karena sampai ke petani, jadi petani. Hebat nih petani, bahasanya isyarat. Maka ada pepatah Arab, anta wa maluka li abuka, dirimu, hartamu, jabatanmu adalah punya bapakmu, punya ibu. Ini bersyukur. Maka Yusuf tahu benar itu, ya kan? Jabatan saya sebagai perdana menteri, kursi yang saya naik tidak akan saya dudukin sebelum orang tua saya dudukin. Kekuasaan saya itu karena orang tua saya, ya kan? Saya nggak akan jadi gubernur, saya nggak akan jadi bupati, saya nggak akan jadi seorang pinter, seorang profesor, dokter kalau nggak ibu bapak saya. Makanya ketika seorang anak keluar dari perut ibumu, pertama kali bersyukur pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini dewasa. Jadi banyak nggak orang nggak dewasa? Banyak, Ustaz. Banyak. Gubernur dewasa nggak? Belum. Kiai? Belum. Cara bersyukur. Itu dulu, Chan, yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Dua coba kita teruskan lagi di ayat 46 ayat 15. Itu panjang sebenarnya doa itu. Jadi kalau baca doa ini benar-benar paham gitu, ya kan? Karena ayat itu nembak kita. Coba
ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 46 ayat 15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku Yang telah berikan dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh, Apa yang soleh? Terus? yang Engkau ridhoi." Jadi amal soleh pun ngerti dia. Amal yang soleh yang dia Ridhoi. ini kalau nggak ngerti itu nggak akan diridhoi Allah. Dua halnya harus amal yang, kalau amal kita nggak akan muncul kalau dua ini nggak kita kerjakan. Terus? Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Berserah diri. Wa ana minal muslimin. Sahabat al Facebook ya. Ini ulasan 2. Kalau ulasan 2 ini kalau dibedah lagi 3, 4, 5 itu banyak yang tersinggung nanti. Jadi yang 2 ini aja kita belum bisa melakukan cara bersyukur tunjukkan. Karena kita bersyukur itu menurut kepahaman kita. Jadi orang yang balik untuk dapatkan ilmunya Tuhan benar-benar dewasa cara bersyukur. Maka kalau hari ini kenapa bangsa ini, negeri ini belum dapatkan ilmu, hikmah seperti contohkan Nabi Muhammad, para Nabi, karena cara bersyukurnya juga salah. Makanya coba ulang lagi 12:22. Jadi untuk dapatkan ilmunya Tuhan, hikmah itu harus balik tadi ya tadi. Coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf ayat 22. Dan tak kalah dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi syarat untuk dapatkan ilmu Allah berbuat baik. Jelas suruh baik. Tapi untuk syarat awal untuk dapatkan ilmu Allah, syarat awal itu harus balik, ya kan? Nah, orang ini udah berbuat baik tapi belum balik di mata Allah, maka gak dapat ilmu hikmah, ya pak. Walama balagho asadduhu ataina hikmah wa ilman, ya kan? Allah akan berikan hikmah dan ilmu itu kalau dia sudah balik. Balik itu apa? Menurut pandangan Allah. Nah, ternyata balik yang kita pahami surat 46 ayat 15 doanya Musa ini, ternyata kita belum balik. Wajar kalau ilmu Tuhan, hikmah Tuhan belum dapat. Ada sih orang dapat hikmah ilmu cuma batas itu aja, prasangka, belum bisa diuji secara ilmiah, ya kan? Jadi Tuhan tahu ukuran orang bersyukur itu. Pasti orang yang pandai bersyukur, ya, pandai tunjukkan syukur, dia pasti ngambilnya sedikit aja. Dia tahu diri loh, seperti itu. Nah yang kedua, dia tahu bagaimana cara bersyukur pertama kali yang setelah bersyukur pendengaran hati itu ibu bapak. Makanya yang mobil listrik itu, siapa yang belum mobil listrik itu? Mobil listrik Tesla, ya, Tesla ada orang itu. Jadi mamanya itu, nah, ibu yang dibawa tuh, kau baca aja. Tesla itu. Jadi bagaimana dia bersyukur kepada orang tuanya. Ya, ibu saya ini jadi kebanggaan dia, ya kan? Jadi Tesla itu dapat ilmu wajar, baik dengan ibu orang tuanya, ya kan? Seperti itu. Jadi ibu bapak cuma mau diangkat diharganya. Kayak saya ini nggak katakan kaya berilmu, ini mama saya. Tesla itu sampai ibunya didukung. Susi, tahu? Menteri Susi itu. Nah, Susi itu punya pesawat banyak-banyak itu, sukses, ya. Itu mikul mamanya itu didukungnya itu. Maka jadi orang sukses, ya. Jadi meletakkan itu. Jadi tahu cara bersyukur bagaimana. Yang tahu dia bersyukur, syukur kepada pendengaran, penglihatan hati. Yang kedua bersyukur kepada ibu bapak. Yang ketiga, keempat nanti kita bersyukur, kita bahas lain makna bersyukur itu. Jadi orang tertunjuk ke cara bersyukur. Oke, itu saya bacakan ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Apa
bersyukur itu harus ada perbuatan atau aplikasi. Dari pendengaran, penglihatan hati, itu harus memakai jiwa. Tapi selama ini saya hanya mendengar itu bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, penyabaran, terima kasih. Ya, cara kita bersyukur itu menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati, ya kan? Nah, pendengaran, ya kan? Pendengaran, penglihatan, hati. Memahami, punya hati memahami ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu jangan diartikan Al-Quran saja, tapi ayat Allah itu tanda. Ayat itu arti tanda. Ada orang minta tolong kita lebih peka dengan orang lain. Di sekitar kita tuh banyak ayat-ayat Allah. Ada anak yatim, fakir miskin. Nah, kita bersyukur, dapat bersyukur dengan memahami hati tadi. Kita buka hati kita untuk berbagi, ya kan? Lebih ngeh dengan orang lain, lebih peduli dengan orang lain, ya kan? Karena perintah memahami ayat Allah itu banyak. Memahami itu masuk ke hati kita, maka kita memahami. Hari ini banyak orang baik menguasai Al-Quran, baik Arab, hafal Al-Qurannya, cuman belum sampai ke dalam hati karena tidak paham. Maka bukti dia memahami pola pikir dia, pola perbuatan dia, pola perkataan dia, tingkah laku dia selalu dalam pemahaman Al-Quran. Tanda dia, penglihatan dia. Maka orang Arab tidak mengenal hafizul Quran, tapi orang Arab itu mengenal hamilul Quran. Apa hamilul Quran? Hamilul Quran itu pola pikir dia Quran, perbuatan dia Quran, tingkah laku dia Quran, gotong royong dia Quran, cara berumah tangga Quran, ya kan? Cara silaturahmi Al-Quran. Maka dimanapun dia berada dia Quran, disebut hamilul Quran. Nah, kalau hafiz Quran itu cuma jaga mushaf, menjaga kumpulan-kumpulan wahyu yang tertulis 15 abad yang lalu dihafal, disebut menghafal mushaf Qurani. Kalau hamilul Quran, dalam pola fikir dia, pola lihat dia, pola rumah tangga dia itu Quran, itu Qurani. Maka hamilul Quran itu dikit, seperti itu. Nah, yang pertanyaan tadi, cara bersyukur yang menggunakan pendengaran, penglihatan, hati. Nah, orang yang sudah menggunakan 3 hal ini pasti dia bersyukur. Orang bersyukur kan alhamdulillah. Alhamdulillah itu pernah diucapkan ketika orang mendengar peringatan hati dalam jalan lurus. Maka enggak, kata-kata alhamdulillah itu dapat Quran tuh. 18 Kahfi ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kahfi ayat 1. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Kalau kita baca alhamdulillah kan kenyang, makan. Ya, sudah makan. Sudah makan. Tapi tidak pernah orang baca alhamdulillahilladzi anzala 'alaika bi'abdihi kitaban wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Ya kan? Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan. Kenapa orang ini mengucapkan segala puji alhamdulillah? Karena jangan-jangan kita belajar Quran bisa dibengkokkan. Jadi isi Quran itu bisa dibengkokkan Allah, bisa dibengkokkan. Kalau lihat ayat ini kan, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan. Bisa gak kita dibengkokkan Allah? Bisa. Buktinya tadi bersyukur tadi salah. Iya. Ya kan? Ya. Makanya kalau kita ada nggak orang kita ketika baca Quran tuh, alhamdulillah ya Allah udah kau bengkokkan. Bagaimana dia tahu bengkok nggak bengkok isi Quran? Hari ini orang berdebat sama agama, sama-sama beragama, sama-sama berkiai, sama-sama ustad, jadi benar neraka, bid'ah kamu, salah kamu. Karena ya tadi, kok belajar agama saling salah menyalahkan, kok belajar Quran kok saling hujat menghujat, kok belajar agama seakan-akan neraka surga. Hari ini nggak ada orang ngaku Tuhan, nggak ada. Orang ngaku Tuhan nggak ada. Tapi kayak Tuhan iya, sesat kamu, kafir kamu, bid'ah kamu, masuk neraka kamu. Kayaknya surga punya dia, kaplingan dia, ya kan? Jadi hari ini manusia nggak ada yang ngaku Tuhan, tapi kedudukan Tuhan itu diambil oleh manusianya. Nggak sah, haram, riba, kafir gitu kan. Ya, inilah
Karena baca kitabnya nggak pernah ngaji ke dalam, ngajinya keluar. Bersyukur juga dari luar, bukan ke dalam. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah makan nasi, dapat rezeki, dapat istri, dapat mobil, dapat kualitas, dapat apa. Nggak pernah bersyukur ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahillazi anzalal abdul kitab walam ja'alallahu iwaja. Pernah nggak orang berterima kasih, bersyukur dengan turunnya Al-Quran yang menyebabkan kita bengkok? Ya, dia nggak tahu juga isi Quran itu bengkok apa enggak. Yang bisa bersyukur nggak dibengkokkan karena orang tahu bahwa belajar Quran berpeluang bengkok. Kalau nggak Tuhan bengkokkan. Jadi yang bisa ngomong ini di 18 KV 1 karena dia tahu banyak orang belajar Quran dibengkokkan, belajar agama. Makanya dia bersyukur, ya Allah, ternyata nggak kau bengkokkan. Gitu. Dari Nurdin CN, izin bertanya, bagaimana cara bersyukur dengan pendengaran, penglihatan, dan hati? Terima kasih, Ustaz. Ya, bersyukur pendengaran, penglihatan, hati itu sesuai dengan kapasitasnya. Kalau dia seorang ilmuwan, maka cara bersyukurnya ilmuwan, menghasilkan ilmuwan lagi gitu, ya kan? Contoh gini, dia tamatan, dia seorang petani, ya. Seorang petani dan dia kuliah di pertanian. Nah, seorang yang menggunakan pendengaran, penglihatan, hati, dia berpikir, itu petani sawah tuh kasihan tuh, gimana ya bisa panen itu bagus, maka dia berpupuk, ya kan? Atau juga dia gini, kok tanah ini semakin lama semakin rusak, dia bikin pupuk. Atau seorang lihat orang itu kalau panen padi itu butuh berminggu dan itu harganya juga murah karena keberuntungan. Bagaimana sih petani itu bisa panen cepat gitu? 1 hektar cuma 1 jam, 10 hektar 10 jam. Maka menghasilkan sebuah teknologi mesin tani. Nah, itu orang-orang yang bersyukur menggunakan pendengaran, penglihatan, hati. Makanya orang yang menggunakan pendengaran, penglihatan, hati itu menghasilkan ilmuwan dan untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Nah, ciri orang yang bersyukur pendengaran, penglihatan, hati, baik dokter, dia seorang dokter nih ngaji Quran, pasti bersyukurnya pendengaran, penglihatan, hati. Dia berpikir gimana ya biar orang sakit ini bisa sembuhkan. Ada orang untuk dapatkan anak itu butuh 200 juta, 300 juta. Tapi bisa ada ilmu terbaru, dia penemuan dengan harga yang murah, orang dapatkan keturunan seperti itu. Nah, itu seorang dokter yang ngaji Quran dapatkan ilmu, bukan dia menjadi ustadz, jadi kiai, bukan, ya kan? Tapi dapatkan ilmu sesuai keilmuannya, wahyunya juga sesuai. Nah, makanya seorang dokter belajar Quran, awasnya melahirkan ilmu Quran kedokteran. Ketika seorang petani, insinyur pertanian, ketika belajar Quran bukan menjadi penceramah, bukan, tapi ahli petani yang Qurani. Atau dia seorang psikolog, dokter psikolog, ya kan? Nah, dia belajar Quran bukan menjadi seorang pengisi Quran, penyampaian Quran, bukan, menjadi psikolog, seorang psikolog yang menghasilkan karya-karya yang berguna untuk masyarakat, gitu kan? Nah, hari ini banyak sih teman-teman kita yang dari pengusaha, ngajikan saya itu banyak pengusaha, tentara, terus seorang seniman, seorang insinyur gitu ya, atau dia seorang ekonomi ya, belajar Quran. Saya bilang belajar Quran ini adalah pembuka saja. Kamu harus ngasih, karena Tuhan nggak buta, memberikan ilmu sesuai dengan rumusannya, wahyu itu, ya kan? Bukan nyampe ke Quran, ini ada dokter pencapai ceramah, kan nggak konek. Tuhan yang salah apa salah di Quran itu? Ya, atau dia belajar, dia profesor dokter, saatnya belajar Quran bagus caranya. Seharusnya menghasilkan ilmu kedokteran yang lebih canggih lagi. Alhamdulillah ilmuwan, ini enggak. Dia ke dokter tapi nyampaikan Quran, nggak konek gitu loh. Hilang ilmu kedokternya, pasif itu. Maka Quran ini cara tafsirnya macam-macam. Kalau dia seorang sufi, maka Qurannya sufi. Kalau dia seorang ahli bahasa, maka Qurannya ahli bahasa. Kalau dia seorang ilmuwan atau penemu gitu ya, maka Quran menjadi pendekatannya secara ilmuwan. Nah, salah satunya ini loh, surat 3, 150, 91. 150, 91. Jadi Quran itu bukan nih
fokusnya ke agama, kunut tak berkunut. Tidak, ya kan? Kalau saya misalnya, sehari orang filsafat, baca Quran, minimal saya bisa saya filosofis Quran gitu, ya kan? Melahirkan filosofi Quran gitu, seperti itu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Al-Imran ayat 190 dan 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang yang berakal, terus lanjutkan. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi gini, Cak, di abad 8, di zaman Abbasiyah, ulama-ulama itu seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, terus Al-Karabi, itu ilmuwan semua tuh, yang ahli fisika, penemu fisika. Mereka belajar Quran dan mereka menguasai Quran dari sejak kecil, menguasai Quran, memahami Quran. Seperti Al-Ghazali, dia menguasai Quran, memahami Al-Quran. Dia akhirnya menjadi di Eropa dikenal filosofi, ya, bukan agamis, filosofi. Maka lahirlah bukunya Tazkiyatun Nufus, cara membersihkan jiwa. Bahkan bukunya digunakan dalam orang-orang filosofi kejiwaan, bukan mencari seorang ahli agama, ya kan? Tuh, seperti Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu bapak kemasyarakatan dunia atau politik dan sosial masyarakat. Terkenal tuh buku di Eropa. Dia seorang dia orang agama, dia menguasai Quran. Jadi dia tahu seorang yang memahami Al-Quran, menguasai Al-Quran, dan dia melahirkan sebuah ilmu yang hari ini menjadi akar bentuk sosial dan politik. Itu Ibnu Khaldun, ya kan? Nah, yang kedua, banyak sekali di zaman 14 ilmuwan-ilmuwan yang lahir dari umat Islam. Kita sudah terbentuk di situ, ya kan? Terbentuk di situ. Jadi Al-Quran ini adalah kitab kunut dan berkunut, pakai sarung nggak bersarung, atau bersarung. Bukan debat itu. Al-Quran ini ngurusi peradaban, ya kan? Bahkan menceritakan bagaimana menjadi siasat politik yang terbaik, ya kan? Di dalam Al-Quran. Makanya saya ngisi di Ikatan Dokter Anak. Saya harus bisa jadi dokter loh, walaupun tidak spesial, bukan dokter saya. Jadi minimal saya bisa nyambung ilmu kedokteran anak, ya kan? Contoh gini, kemarin saya ngisi di beberapa tempat di kota di Pekanbaru, stunting. Stunting itu dalam pandangan Quran itu ada dua hal, ya, ayat 9. Mungkin orang memandang ilmu kedokteran stunting itu dipandang dalam bentuk jasadiyah. Saya memandangnya dua hal dalam kajian Quran. Stunting itu ada dua hal yang dipandang. Satu, pandangan dalam jasadiyah, yang kedua pandangan ruhiyah atau nafsiyah. Nah, ternyata dari analisis saya, stunting itu lebih banyak ke 80% bukan jasadiyah, tapi lebih banyak ke nafsiyah, jiwa. Dimulai dari rahim. Pola rahim aja kita udah salah. Coba, ketika anak di dalam rahim itu, ya kan, ajaran orang tua itu udah benar tuh. Ketika seorang istri lagi hamil, mengandung, itu dimarahin, berpikir, ini makan tuh nggak jadi enak. Itu anaknya akan kurang, bukan soal kurang gizi, udah stunting itu. Nah, hari ini bisa stunting itu orang-orang dewasa, ya kan? Orang-orang dewasa bisa stunting. Lu stunting juga Quran, nggak ada petunjuk, ya kan? Jadi stunting dalam pandangan Quran tuh ada dua menurut saya. Ada stunting jasadiyah, kekurangan jasadiyah makanan yang protein yang sesuai dengan aturan Quran, aturan Allah. Yang kedua, stunting dalam pandangan kejiwaan terus. Nah, ini sub-sub makanan ini semua ada dalam Quran. Tapi kenapa? Contoh gini, menyusui, ya kan? Orang pertama kali di abad 15 yang Muhammad tuh lahir disusui tuh. Hah? Jadi orang pertama kali di abad 15 Nabi Muhammad itu disusuin, bukan menyusu dengan mamanya. Jadi mamanya Aminah itu dia tahu Aminah itu nggak bisa nyusu, maka Muhammad itu dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah. Jadi Muhammad itu disusukan kepada Halimatus Sa'diyah, ya kan? 15 abad yang lalu
Al-Quran sudah bicara tentang susu itu 2 tahun gitu, 2 tahun yang sempurna. Dan Al-Quran turun itu, ya kan? Jadi kalau dokter ngomong, kamu harus susui anakmu 2 tahun atau 6 bulan. Dokter baru, Al-Quran sudah bicara. Bahkan Nabi Muhammad namanya Aminah sudah praktek. Ya, lahirnya Muhammad nggak bisa disusui. Maka Nabi Muhammad disusukan kepada Halimatus Sa'diyah, bukan ibunya, ya kan? Nah makanya berarti ibunya Muhammad tahu penting tentang penyusuan itu, ya kan? Nah, kira-kira agamanya Aminah itu apa gitu? Ibunya Muhammad itu. Berarti baca kitab suci, di kitab Injil juga tentang penyusuan itu, bahwa penting menyusukan anak. Hari ini ya, ilmu sudah tinggi, canggih, anak itu tidak disusuin kepada orang tuanya, maka disusuin cap sapi. Jangan heran nanti kalau anak kelakuannya kurang bagus dengan orang tua, karena nggak ada darah itu nggak ngalir seperti itu dari rahim pelatihan Al-Quran. Nah itu salah satunya. Jadi artinya ketika kita dokter Quran atau belajar kitab suci, apapun dia, bukan menjadi seorang biksu atau menjadi orang haba, dia seorang dokter ya, belajar Quran. Jadi dia belajar Quran akhirnya jadi ustadz gitu, atau jadi habib atau jadi kiai. Salah itu. Dia itu dengan dokter dia belajar Quran untuk melahirkan ilmu kedokteran ilmu terbaru. Kapasitasnya. Masa buta Tuhan? Dan terus seorang psikolog kumpul ngaji Al-Quran, kita ngaji kitab suci. Masa jadi biksu? Masa jadi pendeta? Masa jadi kan goblok aja seperti itu. Jadi dia belajar kitab suci itu buka pintu bagaimana wahyu itu masuk ke dia, melahirkan ilmu-ilmu terbaru yang bisa bermanfaat untuk manusia. Gitu loh. Ya kan? Nah kalau dia seorang ustadz, seorang kiai, belajar Quran, masa dia jadi businessman, jual obat, kenapa itu? Nggak konek. Yang satu belajar, dia seorang tempatan pondok, pesantren, dia belajar Quran, belajar kitab suci. Terus dia jual bisnis, jual jilbab, jual kerudung, berhenti lah kayak gitu. Jadi maka tidak sesuai 39 bekerjalah sesuai kedudukanmu, ya kan? Jadi kalau ustadz hari ini belajar agama, ngomong agama, tapi jual obat, jual apa, berarti kan businessman itu, ya kan? Dia ngomong kata Rasulullah itu Rasulullah itu